saya bisa berbagi firman Tuhan lagi buat ibu-ibu di LBC. Pas juga hari ini adalah hari untuk Tahun Baru Yahudi. Nanti sebentar setelah saya bagikan firman, saya juga akan ikut dalam sebuah kebaktian yang menyambut datangnya Tahun Baru Yahudi 5781. Nah, yang mau saya bagikan pada kesempatan ini mengenai Roh Kudus, tapi memang topik tentang Roh Kudus ini begitu luas. Jadi saya berdoa dan kemudian saya dapatkan bahwa saya mau membagikan Roh Kudus seperti yang digambarkan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47. Ya, saya yakin beberapa di antara ibu-ibu sudah mengenal tentang penglihatan yang didapatkan oleh Nabi Yehezkiel di kitab Yehezkiel pasal yang ke-47 tentang sungai yang keluar dari Bait Suci. Nah, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai yang kelima. Kemudian nanti saya akan bagikan dari apa bacaan ini mengenai bagaimana kita bergerak dengan kudus. Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ini adalah penglihatan dari Nabi Yehezkiel tentang sungai yang keluar dari Bait Suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu Bait Suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab Bait Suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari Bait Suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi dalam penglihatannya, Yehezkiel melihat ada air, ada sungai keluar dari Bait Suci. Nah, di situ digambarkan bahwa sungai ini memiliki 4 kedalaman. Yang pertama adalah sepergelangan kaki, yang kedua selutut, yang ketiga kemudian sampai di pinggang, dan yang akhir itu sudah di atas kepala, artinya sudah di sungai yang tidak bisa diseberangi. Jadi dalamannya air ini sudah begitu tinggi, melebihi tinggi daripada badan orang. Nah, penglihatan yang didapatkan oleh Nabi Yehezkiel ini berbicara secara khusus tentang aliran Roh Kudus, dan bahwa ada 4 kedalaman dari aliran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, ini penglihatan air yang keluar dari suci. Kita tahu bahwa di sorga ada Bait Suci, dan dari Bait Suci itu keluar air sungai, air kehidupan yang berbicara tentang Roh Kudus, dan sungai ini mengalir ke dalam kehidupan daripada kita orang-orang percaya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya ini di dalam mengalami Roh Kudus itu bisa mengalami dalam 4 tingkat kedalaman. Dan digambarkan di sini kedalaman itu sepergelangan kaki, semata kaki, kemudian selutut, kemudian sepinggang, kemudian sampai di atas kepala, yaitu sungai yang tidak bisa diseberangi. Kita ingin melihat tentang arti daripada 4 kedalaman ini, dan secara khusus bagaimana gambarannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau air itu cuma sampai sepergelangan kaki, air itu bisa kita rasakan di kaki kita, tetapi tidak akan bisa menggerakkan kita sama sekali. Kalau kita mau bergerak, kita tetap harus memakai kekuatan kita sendiri. Karena air yang kedalamannya cuma sampai semata kaki,
tidak akan bisa menggerakkan tubuh kita sama sekali. Jangankan tubuh kita, kaki kita pun tidak akan bisa digerakkan. Tapi kalau air itu sudah sampai ke lutut, maka air itu akan membantu kita untuk menggerakkan kaki kita. Kaki kita itu akan punya satu dorongan untuk bergerak, karena air itu sudah sampai selutut. Kita mungkin masih harus memakai kekuatan kita, tapi akan lebih mudah bergerak karena air itu akan membantu untuk kita bergerak. Kalau sudah sampai sepinggang, kita bukan hanya bisa menggerakkan kaki kita, kita juga bisa menggerakkan tubuh kita. Karena kalau sepinggang itu sudah setengah dari tubuh kita itu tenggelam di dalam air, walaupun setengahnya masih di atas air, maka kita akan lebih mudah menggerakkan seluruh tubuh kita. Kita nggak perlu terlalu memakai tenaga kita, kekuatan kita untuk bergerak. Kita hanya tinggal mungkin melangkah, 1-2 langkah, kita akan bisa kebawa oleh air itu. Tapi kalau air itu sudah sampai menjadi sungai yang tidak diseberangi, dengan kata yang sudah tingginya di atas kepala kita, itu bukan hanya menggerakkan kita, itu bisa menghanyutkan kita. Kita hanya tinggal ada di dalam sungai itu, dan kemudian kita nggak perlu nggak perlu melakukan apa-apa. Sungai itu, aliran itu akan menghanyutkan kita, akan menggerakkan kita dengan sendirinya. Nah, dari gambaran itu, kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita, kita selalu mulai dengan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Waktu kita menjadi orang percaya, kita menerima adanya Roh Kudus di dalam kita, dan kita merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Tapi kalau kita ini ada dalam kedalaman semata kaki atau sepergelangan kaki, seperti tadi saya katakan, bahwa Roh Kudus di dalam kita, aliran Roh Kudus di dalam diri kita itu belum cukup akan menggerakkan kita. Kita masih harus menggunakan kekuatan sendiri untuk bergerak. Karena kalau semata kaki, ya air itu tidak akan bisa menggerakkan kaki kita, apalagi tubuh kita. Kita bisa merasakan mungkin air itu sejuk di kaki, kemudian bisa sedikit membersihkan, tetapi dalam teks menggerakkan belum bisa sama sekali. Nah, ini adalah gambaran dari kita orang percaya yang takaran Roh Kudus dalam diri kita itu masih dangkal, sehingga dalam kita bergerak itu kita masih harus menggunakan kekuatan kita sendiri, dan ini merupakan gambaran dari orang percaya yang hidup menurut apa yang dilihat oleh mata jasmani. Kita baca di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 bahwa seharusnya we walk by faith and not by sight. Kita hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang dilihat. Nah, tapi kalau halaman kudus hidup kita masih semata kaki atau sepergelangan kaki, kita ini akan banyak pengaruhi oleh apa yang dilihat oleh mata jasmani. Nah, apa yang dilihat oleh mata jasmani ini akan sangat mempengaruhi kita dalam kita mengambil keputusan, dalam kita bergerak, bahkan untuk kita bergerak juga masih menggunakan kekuatan sendiri. Ini adalah gambaran dari orang Kristen yang di dalam hidupnya memiliki Roh Kudus, tetapi Roh Kudusnya alirannya masih sangat sangat belum kuat, seperti cuma semata kaki, hanya bisa membuat kita merasakan gitu, ada perasaan sejuk, ada perasaan damai, tetapi belum bisa menggerakkan, sehingga waktu orang ini mau bergerak masih harus menggunakan kekuatannya sendiri, dan masih sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat oleh mata jasmaninya. Jadi ini merupakan gambaran dari kita tahu bahwa orang Kristen ini masih sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dunia. Ya, kita tahu di dunia ini ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, dan terutama apa yang dilihat oleh mata ini masih sangat pengaruhi daripada orang Kristen ini, sehingga dia dalam mengambil keputusan belum bisa digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi lebih kepada apa yang dilihat oleh mata jasmani, hal-hal yang sifat materi, hal-hal yang bersifat duniawi, atau hal-hal yang bersifat yang ada di dunia yang bisa dilihat oleh mata. Nah, ini adalah gambaran dari orang Kristen duniawi.
Kita menyebutnya kalau dalam level semata kaki atau sepergelangan kaki ini adalah orang Kristen yang masih duniawi. Sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, sudah bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, ada kesejukan, ada kedamaian, tetapi di dalam bergerak itu belum bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus, masih bergerak dari kekuatannya sendiri yang sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat oleh mata, apa yang masuk lewat mata ini sangat mempengaruhi. Ya, melihat situasi, melihat hal-hal duniawi, melihat hal-hal materi, itu masih sangat mempengaruhi. Nah, untuk yang kedua, yaitu yang kedalaman selutut, ini adalah kalau kedalamannya selutut, seperti yang tadi saya katakan, belum bisa menggerakkan seluruh tubuh, tapi mungkin sudah bisa menggerakkan bagian kakinya. Nah, jadi orang Kristen yang takaran Roh Kudusnya ini digambarkan seperti selutut ini, bukan hanya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, tapi sudah mulai bisa merasakan, mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, makanya dia sudah bisa lebih mudah bergerak. Jadi kalau orang yang ada dalam kedalaman selutut, dia tetap harus menggerakkan, melangkahkan kakinya untuk bergerak, tapi lebih mudah. Karena ada dorongan dari air yang bisa membuat pergerakan itu lebih mudah. Nah, ini berbicara tentang bukan hanya kita bisa merasakan kuasa kehadiran Roh Kudus, hadirat Roh Kudus, tapi kita juga sudah bisa merasakan kuasa Roh Kudus. Hanya karena itu cuma sampai selutut, artinya kuasa Roh Kudus yang kita alami di dalam kehidupan kita itu, kalau tingkatannya atau kedalamannya cuma sampai selutut itu masih terbatas. Terbatas oleh apa? Ya karena seperti tadi saya katakan bahwa kalau selutut itu ya belum sampai bisa menggerakkan seluruh tubuh, baru cuma bagian kakinya. Nah, itu berbicara tentang bahwa kuasa Roh Kudus ini sudah mulai bekerja dalam kehidupan orang percaya yang seperti ini, namun terbatas. Nah, yang membatasinya adalah pikirannya sendiri. Nah, pikirannya selalu masih bekerja sehingga pergerakan Roh Kudus di dalam hidupnya ini masih sangat terbatas. Nah, pikiran ini itu sudah terkontaminasi karena kita tahu bahwa waktu Adam dan Hawa berdosa itu mereka makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dosa itu bukan hanya membuat manusia itu diperbudak oleh hal-hal jasmani, oleh hal-hal duniawi, sehingga tubuhnya yang lebih menguasai bukan rohnya, tapi dosa juga membuat manusia ini berkembang pikirannya, sehingga dalam mengambil keputusan manusia ini selalu memakai analisa, rasio, reasoning gitu. Mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, semua ini sudah mendarah daging dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bertumbuh dan sudah menghasilkan buah, sehingga kita ini di dalam mengambil keputusan selalu cenderung untuk memakai mana yang baik, mana yang buruk, pakai pertimbangan seperti itu. Nah, secara manusia mungkin itu baik, tapi dalam konteks untuk mengalir bersama dengan Roh Kudus, bergerak bersama Roh Kudus, itu membatasi. Pada saat kita terlalu memakai akal budi kita, memakai pikiran kita untuk beralasan, untuk menganalisa, untuk mempertimbang mana yang baik, mana yang buruk, nah itu akan membuat kuasa Roh Kudus dalam diri kita itu bekerjanya terbatas. Nah, ini yang digambarkan seperti selutut ini. Sudah lebih baik karena kita nggak melulu dikuasai, diperbudak oleh tubuh kita, oleh kedagingan, oleh hal-hal yang kita lihat oleh mata, tapi sekarang sudah memakai pikiran. Ya, kalau mata itu ada di tubuh, pikiran itu ada di jiwa. Jadi ini sudah lebih baik dibanding sebelumnya, tetapi masih terbatas. Karena nanti yang membatasi daripada pekerjaan Roh Kudus, pergerakan Roh Kudus itu adalah pikirannya sendiri yang selalu beralasan, menganalisa, mempertimbangkan baik dan buruknya. Nah,
itu adalah orang Kristen yang baik. Tadi yang semata kaki saya sebut orang Kristen duniawi, carnal Christian. Kalau sekarang ini good Christian, jadi orang Kristen yang baik. Nah, secara manusia, dalam ukuran manusia, ini orang Kristen yang baik, yang mungkin terhormat, yang begitu luar biasa, memiliki pikiran yang baik, mempertimbangkan baik dan buruk. Tapi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang pergerakan Roh Kudus, nah, pada satu titik pikiran yang seperti itu tuh akan menghambat kuasa Roh Kudus untuk bekerja lagi. Nah, kita beranjak sekarang kepada yang sepinggang. Nah, kalau sepinggang seperti tadi saya katakan bahwa setengah dari tubuhnya sudah tenggelam. Jadi kalau kita berada di air yang sudah sepinggang, kerasa kita nggak bisa berdiri dengan kokoh, selalu mulai goyang-goyang gitu, karena air sudah setengah badan. Gitu. Itu sudah akan lebih mudah kalau kita mengangkat kaki, satu kaki kita angkat sudah hampir pasti kita akan ke bawah oleh air itu. Jadi ini merupakan satu kedalaman akan mudah untuk menggerakkan kita. Kita nggak usah terlalu susah untuk bergerak, ya kita hanya tinggal angkat kaki, itu akan mulai ke bawah gitu. Ini adalah gambaran daripada orang Kristen yang sudah tidak dikuasai oleh apa yang dilihat oleh tubuhnya, sudah tidak terlalu memakai akal budi manusia pertimbangan di dalam mengambil keputusan, tapi sudah memakai roh. Ya, jadi ini juga kita bisa lihat tadi itu tubuhnya yang masih menguasai kalau semata kaki, terutama mata, sedangkan untuk yang selutut itu jiwanya, pikirannya yang masih menguasai, yaitu pikirannya yang pertimbangan baik dan buruk. Nah, sekarang kalau sudah sampai sepinggang itu, sudah rohnya yang lebih menguasai dari kehidupan orang percaya itu. Nah, kalau sudah sampai sepinggang, ini orang Kristen ini sudah pakai roh di dalam mengambil keputusan. Nah, dia banyak pergunakan roh untuk bisa berada di sini. Ya, sebagaimana kita tahu, orang Kristen seperti ini akan banyak berbicara di dalam bahasa roh, berada di dalam bahasa, karena itu akan mengaktifkan rohnya. Rohnya akan semakin aktif dan dia akan membangun dirinya sendiri, dan rohnya akan berkomunikasi dengan Allah sebagaimana yang Alkitab katakan, kita berdoa dalam bahasa roh, bahwa roh kita yang berdoa, bukan akal budi kita. Nah, akal budi kita nggak dipakai, kita nggak pakai pertimbangan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat. Kita pakai roh. Jadi dalam mengambil keputusan ini kita akan menangkap secara roh. Apa yang kita tangkap secara roh, dan kemudian kita mengambil keputusan dari situ. Nah, ini adalah gambaran dari orang Kristen yang kedalaman Roh Kudusnya sudah sampai sepinggang, di mana dia fokusnya bukan lagi kepada hal-hal jasmani, bukan kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat ke-18 berkata, sebab kami memperhatikan bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Nah, orang Kristen yang sudah pakai roh ini hidupnya dengan iman. Walking by faith, not by sight lagi. Jadi berdasarkan iman, dan kita tahu iman itu lebih melihat kepada yang tidak kelihatan, invisible things. Itu yang menjadi nyata dibandingkan dari visible things. Apa yang dilihat oleh rohnya lebih nyata dibanding apa yang dilihat oleh mata jasmaninya. Sehingga dalam bergerak, itu dia dipengaruhi oleh yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Nah, orang Kristen yang seperti ini sudah mengalami kuasa Roh Kudus yang lebih, ya, bukan hanya sekedar kehadiran Roh Kudus, tapi sudah mengalami kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudusnya juga nggak terbatas, karena dia sudah belajar tidak memakai pikirannya sendiri, tapi sudah pakai roh, rohnya terus diaktifkan, rohnya terus dibangun, makin lama makin kuat, sehingga kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya semakin juga meningkat. Dan kehidupannya benar-benar sangat dipengaruhi oleh roh. Nah, orang Kristen ini disebut orang Kristen rohani, spiritual Christian. Bukan lagi carnal Christian, orang Kristen duniawi, bukan lagi good Christian, orang Kristen yang baik, tetapi sekarang orang Kristen yang rohani, spiritual Christian. Lah, kalau sudah sampai orang Kristen rohani, harusnya itu sudah
sudah puncaknya gitu, sudah seharusnya kan memang itu yang menjadi keinginan kita, sudah rohnya udah menguasai jiwa dan menguasai tubuh. Kalau tadi yang semata kaki, tubuhnya yang masih menguasai. Kalau yang selutut itu jiwanya yang dominan menguasai. Kalau sudah sepinggang itu rohnya yang menguasai, roh manusianya. Nah, ingat di dalam diri kita ini ada dua roh. Yang pertama, roh kita sendiri. Yang kedua adalah Roh Kudus. Nah, yang digambarkan seperti sungai yang tidak bisa diseberangi, itu adalah orang Kristen yang bukan hanya mempergunakan roh di dalam hidupnya, tetapi yang hidupnya sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi, kalau sudah sampai ke sungai yang tidak bisa diseberangi, ya seperti yang digambarkan dalam penglihatan Yehezkiel ini, orang kalau masuk ke dalam sungai yang tidak bisa diseberangi, artinya dia tidak bisa berdiri lagi, begitu masuk akan langsung hanyut. Dia itu akan langsung hanyut ke bawah. Jadi dia sudah tidak usah memakai kekuatannya sendiri untuk bergerak. Dia hanya tinggal masuk, kemudian sungai itu dengan arus deras, aliran yang deras itu akan menghanyutkan dia. Ini merupakan gambaran dari orang Kristen yang bukan hanya istilahnya memakai roh manusianya di dalam bergerak, tetapi sudah benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Orang Kristen ini sudah selalu dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudusnya ini bukan sekedar penuh, tetapi melimpah ruah, not just full, but overflow. Ya, kita tahu gambaran dari kalau yang penuh itu kalau ada gelas, ya kalau diisi penuh ya sampai ke bibir gelas itu, sampai ke gelas itu. Tapi kalau melimpah ruah, overflow, kalau sudah penuh juga tetap dikucurin dan air itu terus membual sampai dia bukan hanya memenuhi gelas itu, tapi sampai keluar, dan kemudian dia membasahi sekeliling gelas itu, dan terus air itu terus membual dan melimpah ruah. Nah, ini gambar. Jadi bukan hanya sekedar penuh, tetapi melimpah. Itu yang disebut oleh Tuhan Yesus, bahwa dia datang untuk memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang ini benar-benar melimpah gitu. Jadi mujizat, hal-hal yang supranatural ini terjadi bukan cuma sekali-sekali, tetapi seringkali. Jadi kehidupannya sudah menjadi supranatural. Nah, gambarannya misalnya kalau Tuhan Yesus, waktu dia ada di perahu bersama dengan murid-muridnya, dan kemudian ada angin ribut, kemudian gelombang besar, nah kemudian Tuhan Yesus masih bisa tidur, perahunya sudah hampir tenggelam, tapi dia masih bisa tidur, sedangkan murid-muridnya sudah panik. Nah, tapi Tuhan Yesus untuk bisa tetap berada mengambang di dalam air ini, mengambang di air ini, dia masih butuh perahu. Walaupun digoncang, perahunya nggak tenggelam, tapi dia masih tinggal dalam perahu. Nah, itu gambaran dari ya orang yang mungkin hidup secara memakai roh, kedalaman airnya itu sepinggang. Tapi kita tahu cerita berikutnya, Tuhan Yesus itu untuk berada di atas air itu nggak usah pakai perahu lagi, tetapi dia itu berjalan di atas air. Nah, jadi kalau sebelumnya masih perlu perahu, walaupun bisa tenang di dalam perahu, walaupun ada goncangan, ada begitu banyak badai yang menerpa, bisa tenang, bisa tidur di atas perahu. Itu aja udah pakai roh. Karena kalau pakai akal budi, kalau pakai mata, wah udah nggak bisa, ini tenggelam. Nah, tapi kemudian dia masuk ke dalam sebuah kemuliaan yang lebih tinggi, waktu dia kemudian tidak pakai perahu untuk bisa berjalan di itu, dia berjalan di atas air. Nah, ini merupakan gambaran dari kalau sudah Roh Kudusnya sampai tingkat di sungai yang tidak diseberangi, itu kita akan mengalami hal yang supranatural. Bahkan hal-hal yang tadinya kita pakai untuk untuk membawa kita, perahu itu untuk membawa kita ke seberang, perahu itu untuk membuat kita bisa mengambang, perahu itu untuk melindungi kita dari ombak. Sekarang itu nggak butuh itu lagi begitu. Kita itu bisa tanpa perahu itu bisa mengambang,
bisa berjalan, bisa membawa kita ke seberang. Nah, untuk bisa seperti ini, itu kita harus masuk ke dalam sebuah tingkat kedalaman Roh Kudus yang seperti sungai yang tidak bisa diserangi ini. Nah, orang Kristen yang seperti ini disebutnya bukan lagi spiritual Christian, tapi mungkin spirit control Christian. Jadi orang Kristen yang sudah sepenuhnya dikuasai, dikendalikan Roh Kudus, sampai sepertinya dia itu nggak pernah mengambil keputusan sendiri, gitu. Nggak harus mengambil keputusan sendiri. Ya seperti kalau kita mau nyemplung ke sungai yang menenggelamkan kita, ya kita nggak usah mau mengambil keputusan mau berenang, mau mengambang, ya akan hanyut dengan sendirinya gitu. Kita nggak usah, oh saya mau ke arah sana gitu. Kita mau berenang dan kita akan mengerahkan tenaga kita untuk sana. Ya nggak usah, tinggal masuk aja. Kemudian nanti dibawa oleh sungai itu, oleh air itu, oleh aliran itu, ya ke tempat di mana kita akan dibawa. Pertama, lebih cepat karena alirannya deras. Kedua, kita nggak usah keluarin tenaga. Nah, ini merupakan gambaran kalau takaran Roh Kudus dalam hidup kita sudah sampai kepada sungai yang tidak bisa diseberangi di atas kepala kita, maka kita ini sepenuhnya dikuasai, kita ini seperti sudah menyatu dengan Roh Kudus, sehingga yang kita rasakan keputusan kita itu sebetulnya sudah keputusan Roh Kudus. Gitu. Kita nggak merasa mengambil keputusan sendiri, tapi itu sudah ada yang mengambil keputusan buat kita, dan sepertinya kita cuman kayak jadi boneka boneka yang dimainkan oleh dalangnya seperti itu. Boneka yang pakai benang gitu, cuman diem aja gitu. Kemudian nanti dimainkan oleh si dalangnya itu dengan suaranya juga bukan suara boneka itu, suara si dalangnya, tapi sepertinya si boneka itu yang suara. Kemudian pergerakannya seperti pergerakan boneka itu, dan tangannya dan badannya. Tapi sebetulnya bukan dia yang bergerak, tetapi si dalangnya yang menggerakkan. Boneka itu sudah seperti istilahnya sudah hanya ngikutin semuanya. Nah, ini akan kita alami kalau kita mengalami satu tingkatan Roh Kudus seperti digambarkan dalam penglihatan Yeskel ini, sudah sampai sungai yang tidak bisa diserangi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa pindah dari satu kedalaman pada kedalaman yang lebih, yang berikutnya. Ya, ada 4 kedalaman, semata kaki, sepergelangan kaki, kemudian selutut, kemudian sepinggang, sampai sungai yang tidak bisa diseberangi. Nah, kita ingin tahu bagaimana kita bisa pindah dari satu kedalaman pada kedalaman yang berikutnya. Ya, pertama, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam diri kita. Itulah kita semua mulai dengan semata kaki atau sepergelangan kaki. Kita merasa damai, kita merasa sejuk, dan sebagainya. Tapi kita belum terlalu mengalami kuasa Roh Kudus. Kehadirannya sudah kita rasakan, kuasanya belum terlalu kita alami. Nah, tadi kan saya katakan bahwa yang menjadi penghalang utama di tingkat kedalaman semata kaki adalah tubuh. Tubuh ini di dalamnya bekerja hukum dosa dan hukum yang melawan Allah. Keinginan mata itu melawan Allah, keinginan daging itu melawan Allah, keangkuhan hidup itu melawan Allah. Tubuh ini maunya sendiri, nggak mau ngikutin yang jadi kehendak Allah. Karena itu yang pertama harus dilakukan adalah Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah kita yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita ini maunya sendiri, tapi kita persembahkan. Waktu dipersembahkan ini nggak langsung akan jadi tubuh yang nurut, taat, enggak. Tapi kalau dipersembahkan itu artinya kita nggak akan lagi berusaha mengendalikan tubuh kita sendiri, kita menyerahkan kepada Tuhan untuk mengendalikan tubuh kita, dan pada akhirnya memakai tubuh kita. Seperti kita, misalnya kalau dikasih kuda liar gitu, suruh dijinakan. Kita orang yang nggak tahu tentang kuda, nggak tahu tentang kuda, kita coba untuk menjinakkan kuda liar ini.
maka kita akan ditendang, akan disepak, kemudian kita akan mungkin berusaha naik dan akan digoyang dan kita jatuh lagi, kita luka-luka, kita jadi disepak sama kudanya. Ya, nggak mampu gitu. Kita punya kemampuan untuk mengendalikan kuda liar ini. Nah, kalau kita punya kuda liar, ya untuk dikendalikan, dijinakkan, kasihlah kepada ahlinya yang tahu bagaimana untuk menjinakkan kuda liar ini, yang sudah sangat pengalaman. Dia tahu tekniknya, dia tahu bagaimana caranya untuk membuat kuda liar ini pada akhirnya akan menjadi kuda yang bisa terkendali. Mungkin nggak sampai jinak banget, tapi ya bisa dikendalikan, nggak terlalu liar. Itu pun butuh waktu. Tapi kita serahkan, kita jangan coba jinak kendalikan kuda liar itu sendiri, serahkan ke ahlinya. Nah, itu yang dimaksud, persembahkanlah tubuh kita kepada Allah sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia sebagai ibadah kita yang sejati. Kita serahkan tubuh kita. Jangan coba kendalikan sendiri, udah nggak mampu lah. Tubuh kita itu seperti kuda liar gitu. Ya kita serahkan, mata kita tuh seperti ya itu kuda liar. Nah, kalau kemudian kita sudah diserahkan, nah itu dia pindah dari kedalaman semata kaki ke kedalaman selutut. Nah sekarang masalah berikutnya, masalah pikiran ini. Yang tadi saya sudah bilang, gitu. Yang mengganjal di kedalaman yang kedua ini, untuk kita bisa beranjak kepada yang ketiga ini, pikiran kita. Yang merupakan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat, yang selalu memakai pertimbangan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, untuk konteks yang sehari-hari manusia itu baik, tapi untuk yang berhubungan dengan Roh Kudus itu penghalang utama. Nah, di 1 Korintus pasal yang kedua katakan bahwa sebab manusia alami, manusia jasmani, pikiran manusia jasmani tidak menerima perkara-perkara yang datang daripada Roh Kudus, sebab itu kebodohan. Sehingga tidak bisa diterima karena nggak ngerti, dan itu jadi sebuah kebodohan untuk pikiran manusiawi kita. Karena itu, yang berikutnya, kalau kita mau pindah dari kedalaman selutut sampai ke sepinggang ini, kita perlu Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan cara berpikir dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna. Jadi pembaharuan pikiran. Nah, kita perlu memperbarui pikiran kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, roh kita sudah baru, tapi pikiran kita belum baru. Masih banyak pikiran dunia yang tidak selalu jahat, tapi pikiran dunia itu selalu memakai pola mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang jahat. Nah, untuk bergerak dengan Roh Kudus, pikiran seperti itu harus diperbaharui. Oleh karena itu kita harus perlu banyak merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Semua ini berbicara tentang pembaharuan pikiran. Jadi ibu-ibu perlu benar-benar sangat rajin di dalam firman Tuhan, ya, dan semakin sering kita merenungkan firman, membaca firman, mendengar firman, maka semakin cepat pembaharuan pikiran itu berlangsung dan semakin cepat kita pindah dari kedalaman selutut sampai ke sepinggang. Nah, kalau kemudian bagaimana sekarang kita kalau sudah sampai dengan diperbarui pikiran, kita masuk kepada sepinggang, nah kita terus, tadi saya katakan bahwa ini adalah roh, jadi kita harus mempergunakan roh. Kalau pembaruan pikiran pakai jiwa ya, jadi dengar firman, merenungkan firman, membaca firman, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau pindah dari, kalau sudah sampai sepinggang, mau sampai yang tidak bisa diseberangi, bagaimana? Nah, kita harus banyak mempergunakan sesuatu yang berhubungan roh. Nah, Tuhan sudah kasih sama kita kan bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Nah, kita pergunakan itu terus dengan berbahasa roh. Nah, yang lain-lainnya juga jangan ditinggalkan gitu. Maksudnya tetap memperbarui firman, memperbarui pikiran dengan firman, tapi kita terus. Karena seperti tadi saya katakan, nah Tuhan sudah kasih bagian di dalam roh ini ya adalah dengan banyak berkata-kata dalam bahasa roh, dan Alkitab mengatakan kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, maka kita itu tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Jadi kita berkomunikasi terus dengan Allah.
Dan bukan hanya itu, kalau kita berdoa dalam bahasa roh dikatakan membangun diri sendiri. Roh kita makin kuat. Sehingga nanti urutan mana yang menguasai yang mananya berubah. Kita semua awalnya tubuh menguasai jiwa dan menguasai roh. Tapi kalau kita sering berbahasa roh dan dengan diperbarui firman juga pikirannya, maka akhirnya roh yang menguasai jiwa dan jiwa yang menguasai tubuh. Itu urutan yang benar. Roh yang dominan, kemudian jiwa yang dikuasai, dan akhirnya tubuh itu yang mengekspresikan. Nah, jadi kita kalau banyak berdoa bahasa roh, nah secara praktisnya 1 Korintus pasal 14 ayat 15 katakan, jadi mana? Aku akan berdoa dengan rohku, aku juga akan berdoa dengan budiku. Aku akan menyanyi dengan rohku, aku juga akan menyanyi dengan akal budiku. Jadi bahasa roh ini bukan hanya berdoa, tapi juga menyanyi. Kita perlu menyembah di dalam roh. Dengan demikian, maka akhirnya nanti roh kita yang makin kuat, dan roh kita yang menguasai jiwa, dan akhirnya menguasai tubuh. Nah, pada satu titik, kalau roh kita itu sudah begitu kuat, kita akan pindah dari kedalaman sepinggang sampai sungai yang tidak bisa diseberangi. Cirinya bagaimana? Nah, kalau kita lagi berbahasa roh, kita semangat gitu biasanya kan, wah keberia musik keberia raba pokoknya penuh dengan gairah, penuh dengan semangat. Ya, bahasa roh itu biasanya kita ekspresikan dengan berapi-api begitu. Nah, anehnya nanti pada satu titik, kalau kita sudah masuk ke dalam sungai yang tidak bisa diberangi, itu nanti kita itu seperti masuk ke dalam sebuah perhentian Allah. Di mana di situ kita akan berada dalam suasana seperti suasana yang beristirahat di dalam sebuah keheningan. Tapi suasana beristirahat dalam sebuah keheningan ini sebetulnya bukan hanya diam, tapi menantikan. Menantikan. Nah, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibarui kekuatannya. Kata dibarui itu sebetulnya lebih tepat diterjemahkan diganti kekuatannya. Di kekuatan lama diganti dengan kekuatan yang baru. Kemudian setelah kekuatannya yang baru itu didapatkan, dikatakan dia akan terbang tinggi dengan sayap seperti Raja Wali, dia akan berlari dan tidak akan menjadi lemah, dia akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Nah, menantikan Tuhan ini gambarannya seperti ya kalau kita tidur gitu. Kita tidur malam-malam, capek, mungkin suntuk, kemudian lelah, penat, dan sebagainya. Kemudian kita tidur, kalau tidur tuh sepertinya kita nggak ngapa-ngapain gitu, cuman diem, tenang. Gitu. Tapi waktu kita bangun, kita segar. Nah, tapi tidur itu harus cukup, sebab kalau tidurnya nggak cukup, kurang tidur, begitu bangun, sama boro-boro segar gitu, nggak akan segar, ya nggak pusing, capek, aduh kayaknya malah makin capek ding sebelum tidur gitu. Karena tidurnya belum cukup. Jadi tidur itu seperti proses tubuh yang memperbaharui kekuatan. Tapi dilakukan dalam kondisi tenang. Nah, waktu kita masuk dalam perhentian Allah, kita itu akan dibawa seperti dalam ketenangan, seperti Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Gambarannya mungkin ibu-ibu sudah mengerti, seperti kalau Raja Wali itu berganti bulunya. Dia diam, tenang, menunggu seperti orang tidur. Tapi harus sampai selesai. Kalau belum selesai, ya artinya nanti yang terjadi bukan segar, diperbarui, tetapi masih dalam keadaan yang lama, capek dan penat. Nah, jadi masuk dalam perhentian Tuhan ini, kita menantikan sampai nanti itu. Kalau gambarannya itu, ya kita seperti diem, menantikan
nanti tiba-tiba ada aliran sungai yang begitu kuat, yang begitu dahsyat. Akhirnya kita akan kebawa oleh sungai itu. Sehingga setelah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang berlimpah ini, kepenuhan ini terjadi pada saat kita diam. Bukan pada saat kita berbahasa roh, itu di dalam level sepinggang. Tapi kalau dalam level yang diam, yang seperti sungai yang tidak diseberangi, kita itu berada dalam kondisi diam, kemudian kita mengalami kepenuhan secara tiba-tiba, dan kepenuhan ini akan benar-benar sampai melimpah ruah. This is not just being filled with the Holy Spirit, this is being overflow with the Holy Spirit. Begitu itu terjadi, persis seperti kita dibawa oleh sungai. Nanti berikutnya, kita tuh seperti nggak usah ngambil keputusan apa-apa, nggak usah begini, nggak usah mikir, nggak usah apa. Itu kebawa dengan dirinya. Tahu-tahu semuanya itu kalau orang Kristen ngalir aja gitu. Tapi ini ngalir aja benar-benar bukan dalam aliran yang kecil gitu, tapi aliran yang deras. Kita jadi mengalir dengan sebuah sungai yang tidak bisa diperangi, yang deras itu kita jadi unstoppable, nggak ada yang bisa menghalangi kita juga. Tapi anehnya kita nggak usah banyak tenaga gitu, nggak usah banyak mikir, nggak usah apa. Kita bergerak saja, dan itu menjadi sebuah pergerakan yang tidak bisa dihentikan. Persis seperti kalau burung Raja Wali menantikan di atas tebing. Kenapa dia menantikan? Setelah bulu-bulunya sudah tumbuh yang baru, dia tetap nunggu. Nunggu apa? Nunggu angin. Begitu angin itu datang, Raja Wali itu langsung dia lompat dari tebing itu, dan dia bukan terbang mengepakkan sayapnya, dia cukup mengembangkan sayapnya. The eagle doesn't have to flap his wing, just to spread his wings. Karena nanti yang akan membawa dia terbang bukan dirinya sendiri, tetapi angin yang kuat itu. Karena kalau pakai kekuatan sendiri, ya terbang sampai setinggi apa sih bisa dilakukan? Sejauh apa sih? Kekuatan yang namanya kita, yang namanya itu kan nggak ada batasnya. Yang namanya tinggi juga nggak ada batas. Hanya kekuatan alam yang membawa Raja Wali bisa terbang dari satu benua ke benua yang lain. Kekuatan angin yang dahsyat itu yang bisa membawa Raja Wali terbang lebih tinggi daripada burung yang lain. Itu juga karena kekuatan angin, bukan karena sayapnya saja. Walaupun ya sayapnya juga kuat. Nah, demikian juga kalau kita sudah masuk ke dalam kedalaman sungai yang tidak bisa diseberangi. Nah, yang sulit itu adalah menantikannya, karena kita nggak tahu sampai berapa lama gitu. Kita harus menantikan. Tapi begitu itu nanti datang, wah sudahlah, itu kekuatan yang sangat dahsyat, boleh disebut sebagai air bah gitu, yang akan membawa kita, menghanyutkan kita, atau disebut sebagai angin yang puting beliung yang akan membawa kita makin tinggi. Tapi itu kuncinya adalah di dalam menantikan Tuhan, di mana kita masuk bukan lagi menjadi orang Kristen rohani yang pakai roh kita, roh manusia kita, roh kita sudah baru, tetapi yang dikuasai oleh Roh Kudus. Spirit controlled Christian. Di dalam kondisi seperti ini kita bukan penuh Roh Kudus, tapi melimpah ruah dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum dia masuk ke padang gurun, dia dipenuhi Roh Kudus di Sungai Yordan. Tapi Tuhan Yesus setelah diuji di padang gurun oleh iblis, dia keluar dari padang gurun dikuasai Roh Kudus, bukan sekedar dipenuhi, tetapi dikuasai. Nah, di padang gurun itu apa? Yaitu masa pencobaan, tapi apa? Penantian. Dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya menantikan Tuhan, menghadapi pencobaan, menantikan. Baru setelah itu dia keluar dari padang gurun, berhadapan dengan manusia-manusia, dilayani, dan dia unstoppable, tidak bisa dihentikan sama sekali. Nah, jadi biarlah penglihatan Yehezkiel ini memberikan gambaran kepada ibu-ibu bagaimana bergerak bersama dengan Roh Kudus, dan bagaimana kita bergerak dari satu kedalaman kepada kedalaman yang lebih lagi, pada kedalaman yang lebih lagi, sampai kita bisa mengalami Roh Kudus seperti seperti sungai yang tidak bisa diseberangi. Kita
menjadi orang Kristen yang bukan sekedar rohani, tetapi yang sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Kita mempergunakan roh kita berbahasa roh, tapi kita berbahasa roh sampai masuk ke perhentian Allah, di mana di situ kita akan mengalami bukan kepenuhan Roh Kudus, tapi kelimpahan Roh Kudus, sehingga di situ kita akan bergerak bersama dengan Roh Kudus dalam tingkatan kemuliaan yang sangat dahsyat. Puji Tuhan, biar apa yang sudah saya bagikan ini bisa memberkati ibu-ibu, dan saya akan berdoa dalam nama Yesus, biar setiap ibu-ibu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, boleh semakin mengerti tentang bergerak bersama dengan Roh Kudus, dan bagaimana ibu-ibu bisa berkaca, berada di dalam kedalaman yang mana, dan ibu-ibu bisa mengerti juga bagaimana untuk pindah dari satu kedalaman pada kedalaman berikutnya, sampai kepada puncaknya, yaitu mengalami sebuah kehidupan Roh Kudus yang sangat melimpah, bergerak